Haleluya. Puji Tuhan, kembali lagi saat ini kita akan bersama-sama datang menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku, mari kita bawa semua penyembahan kita, hati kita yang mengasihi Tuhan. Saya terlalu yakin kalau Tuhan disenangkan dengan pujian, penyembahan kita, hadirat Tuhan itu akan memenuhi kita. Kita nikmati hadirat Tuhan saat ini. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau bawa hidup kami, hati kami, segenap kerinduan kami untuk kami menyembah Engkau. Kami tahu Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Nah, saat ini Tuhan, kami mau datang, kami menghampiri Engkau dengan segenap kerinduan kami. Terima kasih, terima kasih. Mari bawa kami menikmati hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, terima kasih, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduanku, oh Tuhan, datang padamu. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi di hadapan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti, tak seorang pun jua seperti Kau. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Kau teramat baik. Ku sembah, Bapa Allah yang mulia. Segala pujian, segala kemuliaan hanya layak bagimu. Engkau yang layak. Ini kami Tuhan, ku bawa penyembahan. Boara lapasyana raya dalammu, Yesus. Bapa yang setia, Allah yang mulia, Yesus. Oh, Bapa, ku berseru memanggil namamu, nama yang dahsyat, nama yang mulia. Haleluya. Berkatalah atas segala pujian kami, zaman kami Tuhan. Nikmati hadirat-Mu, itu kerinduan kami Tuhan. Kerinduan hati kami menikmati hadirat-Mu, Yesus. Oh Bapa Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang mulia, Yesus. Terus sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Bawa hatimu, bawa segenap hatimu untuk menyembah Dia yang layak disembah. Oh Tuhan, Engkau yang layak disembah. Oh Tuhan, Engkau yang layak, Engkau luar biasa. Oh gunung batu kami, penyelamat hidup kami, pengharapan kami, di dalam-Mu Tuhan
kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Biar kasih setia-Mu yang terus menyertai hidup kami. Sebab hanya bagi Engkau segala kemuliaan, hanya bagi Engkau segala pujian, hanya bagi Engkau segala hormat. Kau yang memberikan damai dalam hidup kami, Kau penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menantiku untuk memulihkanku. Hati kami menyembah, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menantiku untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta, hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu
wajah-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku, cari wajah-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu kemuliaan. Ini ku sembah, ini ku sembah. Oh, bagi-Mu kemuliaan Tuhan, Engkau yang layak. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Dengan segenap hati ku tinggikan, dengan segenap hati ku tinggikan. Oh, dengan segenap hati ku sembah, dengan segenap hati kami menyembah Yesus. Kaulah yang setia, Kaulah yang setia, Kau mulia. Oh, Kau yang luar biasa, kami menyembah-Mu. Engkau setia Tuhan, Engkau setia, tak pernah tinggalkan hidup kami Tuhan. Oh, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan.
Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, oh sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Ini bukan sekedar pujian, bukan sekedar lagu di mulut kami,
Tapi kerinduan kami adalah selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saudaraku dimanapun kau berada, yang menyembah Tuhan saat ini, senangkan hati Tuhan. Itu yang harus terus jadi kerinduan kita. Dengan segenap hatimu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin sepanjang hidup kami terus menyenangkan hati Engkau, hatimu saja Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam untuk dengar Engkau berbicara buat kami. Mari sampaikan pesan firman Tuhan. Biar firman-Mu itu terus menguatkan hidup kami, membawa kami terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kekasih Tuhan. Salam kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Kita bertemu lagi di dalam seri pendewasaan calon mempelai. Pada malam hari ini saya terdorong digerakkan Tuhan dan saya berdoa, apa Tuhan yang saya ingin sampaikan, saya bagikan kepada kita semua. Saya belajar untuk menyampaikannya dengan sederhana dan biar kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Pesan Tuhan malam hari ini adalah hidup berkenan di tahun yang baru. Hari ini masih suasana tahun yang baru, tahun 2022. Namun sudah 12 hari kita lalui. Tetapi terasa bahwa tahun ini masih baru saja kita lewati. Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur." Masih di dalam awal tahun yang baru ini, terasa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak isu-isu yang kita dengar dari media massa, media televisi, bahwa tahun ini ada tahun yang semakin penuh tantangan. Namun bersama Tuhan saya percaya ketika kita mempersiapkan diri masuk di tahun yang baru ini, saya percaya bahwa apa kata dunia itu tidak akan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Memasuki tahun yang baru seakan-akan kita memasuki sebuah rumah yang baru. Kita perlu persiapkan perabot apa yang kita mau pasang di rumah yang baru ini. Berapa jumlah kamar yang kita siapkan. Apa fungsi setiap ruangan yang kita akan bangun di dalam rumah yang baru ini. Dan begitu banyak hal lagi yang kita perlu persiapan. Seperti halnya kita masuk di rumah yang baru. Banyak orang di akhir tahun, bahkan di awal tahun, susah untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Mereka bingung, apa yang harus saya doakan? Apa yang harus saya minta kepada Tuhan? Seringkali kita ikut-ikutan berdoa dengan yang lain. Bukan hal yang salah. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa panggilan kita. Kita tidak tahu destiny apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita.
Sehingga ada kalanya kita merasa sulit untuk berdoa, sulit untuk memohon, bahkan sulit untuk bersyukur. Nah, kekasih Tuhan, pada malam hari ini saya akan sharing tentang apa yang sebenarnya kita perlu minta di dalam doa dan permohonan, di dalam ucapan syukur kita. Yang pertama adalah kita minta hikmat Tuhan. Yang pertama adalah kita minta hikmat Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 sampai ke-14 di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kekasih Tuhan, memasuki tahun 2022 adalah waktu yang baru. Waktu itu seperti modal, seperti talenta, seperti modal investasi yang tidak bisa diputar ulang. Waktu itu adalah aset selama kita itu hidup. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan waktu. Kita mau pakai apa? Kita mau berjalan kemana? Kita mau melakukan apa? Minta hikmat kepada Tuhan. Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Kekasih Tuhan, meminta, mintalah. Di dalam Yohanes 16 ini, itu adalah sebuah perintah. Sebab Tuhan seakan menantang kita supaya Dia bisa tunjukkan kebaikan dan kemurahannya. Kalau kita meminta kepada Tuhan, kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Dan tentunya minta hikmat kepada Tuhan, apa yang perlu kita minta. Ketika kita tahu apa yang kita perlu lakukan, itu adalah sebuah visi di tahun yang baru. Maka firman Tuhan katakan, penuhlah sukacitamu. Orang yang bimbang, orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka dia akan kabur, kemana dia akan melangkah. Sehingga ada kebingungan, ada hal yang tidak jelas. Seakan-akan waktu itu berlalu begitu saja, tanpa nilai-nilai kehidupan yang kita harus lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mintalah, karena itu adalah sebuah perintah. Bijaksana bagi kita adalah ketika kita minta petunjuk Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta sesuatu, supaya pada ujungnya apa yang kita dapatkan itu tidak sia-sia. Itu bukan sesuatu yang melanggar ketetapan Tuhan. Yang pertama adalah mari kita minta hikmat Tuhan. Yang kedua, mari kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 19b. Sebab engkau debu dan engkau kembali kepada debu. Nah, yang kedua, mari kita memohon kepada Tuhan untuk selalu sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk sebaik-baiknya berbuah yang lebat. Yang sekolah, mari kita sekolah dengan maksimal. Yang bekerja di dunia sekuler, mari kita bekerja yang maksimal. Yang melayani full timer, mari kita melayani dengan maksimal. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sebab masa yang seperti ini akan berakhir. Ini adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita berbuah lebat. Siapapun kita, apapun profesi kita, maka meja kerja kita adalah mimbar kita. Ketika kita sekolah, maka bagi adik-adik yang sekolah, bangku sekolahmu itu adalah mimbarmu. Ketika kita bekerja, maka meja kerja kita itu adalah mimbar kita. Tuhan percayakan segala sesuatu
itu adalah mimbar kita. Jadi mari, biarlah setiap kesempatan ini kita pakai sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita belajar yang ketiga. Apa yang perlu kita minta di hadapan Tuhan? Mohon penyertaan Tuhan di dalam segala perkara. Mari kita mohon penyertaan Tuhan di dalam segala perkara. Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ternyata hidup ini ada batasnya. Tidak ada orang yang sempurna. Waktu itu dibatasi Tuhan. Kemampuan kita dibatasi oleh Tuhan. Pikiran kita dibatasi oleh Tuhan. Semuanya terbatas. Kekasih Tuhan, kita perlu kekuatan lebih dari Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang bisa meramal dengan pasti apa yang akan terjadi di tahun ini. Namun yang pasti adalah penyertaan Tuhan di dalam segala perkara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, namun seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Selama disertai Tuhan, percayalah bahwa semua akan berakhir dengan kemenangan. Kalau hari ini kita mengalami suatu pergumulan, katanya janji Tuhan, saya mengalami kemenangan. Percayalah saudara, bahwa ketika belum mengalami kemenangan, itu baru proses menuju kepada kemenangan. Tetaplah punya iman yang teguh, bahwa ketika kita memohon penyertaan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberi kemenangan kepada kita. Haleluya. Yang keempat, mari kita berdoa memohon kepada Tuhan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah kedaulatan Tuhan. Bukan hanya terbatas, namun ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal yang tersembunyi. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Mari kekasih Tuhan, mari kita hidup takut akan Tuhan. Karena tidak selamanya kita mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang akan terjadi nanti. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kedaulatan Tuhan itu akan bekerja. Hukum-hukum Tuhan akan bekerja. Janji-janji Tuhan akan bekerja. Yang berkenan kepada Tuhanlah yang akan diberkati. Tuhan itu omnipresence. Tuhan itu ada di mana-mana. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan di segala tempat. Ketika kita menangis di kamar, ketika kita bergumul dengan banyak sekali masalah, percayalah bahwa Tuhan omnipresence. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan tahu, dan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang kelima, apa yang perlu kita doakan? Apa yang perlu kita minta kepada Tuhan? Biar Tuhan memberikan belas kasihan-Nya kepada kita. Dan minta kepada Tuhan, hati kita juga penuh belas kasihan. Hari-hari ini dunia semakin kuat dengan hedonisme, semakin kuat dengan kepentingan diri sendiri, semakin kuat dengan keegoisannya masing-masing. Banyak orang yang cuek terhadap masalah saudaranya. Namun pada malam hari ini, mari kita minta kepada Tuhan. Selain kita mohon belas kasihan Tuhan,
atas diri kita sendiri, tapi juga kita minta hati supaya kita juga memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang lain. Kasih itu adalah ciri dari kekasih Tuhan. Mazmur 119 ayat 58 berkata demikian. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Kenapa kita perlu minta belas kasihan kepada Tuhan? Ya karena kita hamba. Kita tidak berdaya. Kita terbatas. Kita adalah debu tanah. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah hamba. Untuk itu ketika Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada kita, ya itu layaknya kita seorang hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kenapa kita perlu minta belas kasihan? Karena orang yang penuh belas kasihan akan diberkati dengan kemujuran. Memang kita terbatas, tetapi ketika hati kita penuh belas kasihan, ternyata firman Tuhan katakan kita akan diberkati dengan kemujuran. Ayatnya di mana? Mazmur 112 ayat yang kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah tutup mata kepada siapapun yang menaruh belas kasihan kepada saudaranya. Berikutnya yang ketiga, kenapa kita mohon belas kasihan Tuhan? Ya karena firman Tuhan katakan itu memiutangi Tuhan. Karena kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Hidup kita ini merepresentatifkan Yesus di dunia ini. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi mari kekasih Tuhan, jangan takut berbuat baik. Sebab perbuatan baikmu akan mengawalmu, bahkan akan menyelamatkanmu. Perbuatan baikmu itu membuat Tuhan terpesona atas hidup kita. Yang keenam, apa yang perlu kita doakan? Mari kita mohon hati yang terus mengagungkan Tuhan. Hati yang terus memuji Tuhan. Hati yang terus memuliakan Tuhan. Mazmur 145 ayat yang kedua dikatakan, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Ini Mazmur Daud, kekasih Tuhan. Tuhan itu suka dipuji dan memang Dia layak dipuji. Tuhan itu senang kalau hidup kita itu penuh dengan pujian. Ada banyak orang yang tanpa sadar, dari mulut ini keluar kata makian, dari mulut ini keluar kata yang negatif, dari mulut ini keluar kata gosip-gosip, dari mulut ini keluar kata-kata kotor. Pasti Tuhan tidak suka. Tuhan suka mulut, hati yang penuh dengan pujian. Yang ketujuh, apa yang perlu kita doakan di tahun yang baru ini? Mari kita mohon kepada Tuhan agar hidup kita memancarkan kemuliaan dan memuliakan Tuhan. Hidup kita ini bukan tong kosong, tapi hidup ini penuh dengan value. Hidup ini penuh dengan buah-buah roh yang itu memuliakan Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan
Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan-perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ketika kita rindu untuk hidup kita dipakai Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan tetapkan, Tuhan akan teguhkan setiap langkah kita. Dan percayalah bahwa setiap pekerjaan kita akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang dipakai oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, pada waktu Tuhan menciptakan ikan, Dia berfirman kepada laut, hendaklah air menghasilkan segala macam makhluk yang hidup dan bergerak. Dan ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Dia berkata, marilah kita di sini adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, sehingga kita melihat bahwa ikan diambil dari air, maka ikan itu akan mati. Demikian juga kalau pohon dicabut dari tanah, dia pasti mati. Kekasih Tuhan, begitu juga dengan kita manusia. Pada saat kita dicabut dan diputuskan hubungannya dengan Allah, maka kita pasti mati. Air adalah lingkungan dan kehidupan bagi ikan. Dan tanah adalah lingkungan dan kehidupan bagi pohon. Demikian juga Tuhan dan hadirat-Nya adalah alam kita, adalah kehidupan bagi kita. Kita tidak bisa dicabut dan dipisahkan dari Allah. Air tanpa ikan, dia tetap air. Tetapi ikan tanpa air, dia mati. Tanah tanpa pohon, dia tetap tanah. Tetapi pohon tanpa tanah, dia pasti akan mati. Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan, dia pasti mati. Itulah sebabnya Yesus datang kepada saudara dan saya untuk mengembalikan saudara dan saya kepada hadirat-Nya. Karena tanpa Dia, saudara dan saya pasti mati. Tuhan Yesus memberkati. Mari jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Haleluya. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus.
Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Dan kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Amin. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Amin Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan kami Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas hikmat yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Kami rindu Tuhan untuk hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami pasti mati. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Meskipun situasi masih dalam kondisi pandemi, namun yang kami percaya Tuhan ada dan Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Mungkin banyak yang kami tidak mengerti apa maksud Tuhan, namun yang kami percaya ada rencana-Mu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan atas setiap kami. Berkati Indonesia Tuhan, berkati setiap pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden beserta jajarannya, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, sampai ke pemerintahan pedesaan. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu, sehingga bangsa ini sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam pergumulan, yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi kami percaya mata-Mu ada di segala tempat. Kami percaya Engkau mendengar setiap seru doa kami, seru doa setiap jemaat-Mu. Mari Tuhan Engkau datang,
Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan jalan, Engkau yang menolong, Engkau yang menyatakan mujizat atas setiap kebutuhan mereka. Sebab kami tahu kepada siapa kami berdoa, kepada Allah yang sungguh mengasihi kami, dan hanya kepada Tuhanlah kami berharap. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di tahun yang baru ini, Engkau memahkotai kami dengan segala kebaikan-Mu. Jejak-Mu itu mengeluarkan lemak di dalam kehidupan kami. Hidup kami diberkati Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan. Sehingga meskipun dunia mengalami segala sesuatu yang tidak baik, tapi anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, kekasih Tuhan, mempelai Tuhan, tetap ada di dalam perlindungan dan jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas janji firman-Mu. Kami mau serukan kepadamu Tuhan. Kamu mau deklarasikan di hadapan Tuhan di awal tahun baru ini, bahwa tubuh kami adalah bait Allah, dan roh Allah yang diam di dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Allah yang besar, yang diam di dalam kami berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah menyertai kami 1 hari 24 jam, menjaga dan melindungi kami. Baik pada waktu pagi, petang, siang, ataupun malam. Sehingga tidak ada satupun tulah, sakit penyakit, virus, atau apapun yang bisa menyentuh hidup kami. Karena Allah menjaga dan memelihara hidup kami seperti Dia menjaga biji matanya sendiri. Malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan untuk menjaga dan melayani kami dengan keselamatan, dan kemanapun kami pergi dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan darah Yesus yang telah membeli kami dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, juga yang telah membayar lunas semua tuntutan iblis atas hidup kami, memproteksi kami dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Darah Yesus menjadi tempat perlindungan yang tidak tertembus dari arah manapun juga. Aku tidak takut, aku tidak cemas. Karena itu aku perintahkan di dalam nama Yesus, jiwaku tenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, kekasih kami. Haleluya. Amin.